Pemirsa, 10 orang terluka sabetan senjata tajam dan tembakan akibat sengketa perbatasan lahan dua desa di Kecamatan Kai Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Bentrok terjadi antar warga dua desa bertetangga, Desa Kelanit dan Laon, di Kecamatan Kai Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Warga menggunakan senjata tajam, panah dan batu serta senapan api. Insiden ini dipicu sengketa lahan perbatasan desa. Ketika warga desa Kelanit membangun gapura di tanah yang diklaim milik warga desa Laon. Kapolres Tual AKBP Dax Emmanuel Samson Manuputi yang berada di lokasi kejadian berusaha mendamaikan kedua pihak yang bersengketa, tetapi bentrokan tetap terjadi. Akibat insiden ini, 8 orang terluka tembak dan 2 lainnya terkena senjata tajam. Para korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu di lokasi kejadian, polisi disiagakan untuk menjaga bentrok susulan. Upaya perdamaian pun dilakukan. Pemirsa, akibat diguyur hujan sejak kemarin hingga kini ratusan rumah di sejumlah wilayah di Pekalongan, Jawa Tengah masih terendam banjir. Akses jalan dan perumahan yang terendam air juga menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Hingga saat ini ketinggian air di pemukiman warga di Kelurahan Tirto dan Pasir Sari, Kota Pekalongan mencapai sekitar 50 cm. Air merendam kawasan ini sejak kemarin setelah seharian diguyur hujan. Aktivitas warga pun terganggu. Meski banjir sudah menjadi langganan di kawasan ini, jika hujan tiba atau musim rob, rumah yang terendam air menyebabkan warga kesulitan untuk mandi dan beraktivitas lainnya. Dan gede, terus ini kan tambaknya kan itu dibuka. Sehingga air masuk sini ya? Masuk sini semua. Ini kesulitan warga apa ini, Mbak? Yo siji ora iso masak ning nggonku Nggak bisa masak, terus yo ora iso beraktivitas. Ya angel sih ning kamar mandi nih. Soalnya kamar mandi MCK nggak bisa. Air juga menggenangi jalan utama dan arah pemukiman dengan ketinggian sekitar 30 cm sehingga menghambat akses warga. Untuk mengurangi ketinggian air, warga mengandalkan mesin-mesin pompa seadanya. Warga berharap ada solusi dari Pemda agar banjir tak terus-menerus menjadi derita warga di kawasan ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Sabtu malam, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Banten terjadi 7 kali erupsi berupa material abu hingga bebatuan. Peningkatan aktivitas erupsi dipicu gempa tektonik lokal. Nelayan dan warga dilarang mendekati gunung ini dalam radius 2 km. Berdasarkan catatan pos pemantau gunung api Anak Krakatau di Desa Pasauran, Banten, keaktifan gunung yang berada di Selat Sunda ini sudah berlangsung sejak 3 hari terakhir dengan erupsi sebanyak 7 kali. Peningkatan aktivitas erupsi gunung Anak Krakatau dipicu oleh gempa tektonik lokal yang berakibat terlontarnya material vulkanik dari kawah gunung api berupa gas, abu pekat, dan bebatuan. Meski demikian, aktivitas erupsi ini masih dianggap normal. Saat ini, kondisi Gunung Anak Krakatau di level siaga 2. Warga dan nelayan dilarang untuk mendekati kawasan ini dalam radius 2 km. Untuk penyebab erupsi Gunung Anak Krakatau ini, dari beberapa hari sebelum adanya erupsi ini, memang adanya peningkatan kegempaan vulkanik. Contohnya termasuk gempa vulkanik dalam atau dangkal, kemudian ada gempa-gempa low frekuensi, kemudian ada gempa hembusan, dan pada tanggal 2 itu terjadi gempa tektonik lokal, kemudian yang bisa memicu peningkatan aktivitas seismik Gunung Krakatau yang sehingga bisa menyebabkan Krakatau meletus hingga saat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hampir sepekan pemerintah menurunkan harga minyak. Keberadaan minyak dengan harga murah masih langka di pasaran. Harga minyak di beberapa pasar masih di kisaran Rp20.000 per liternya.
Walau sudah ditetapkan pemerintah, harga minyak goreng di kisaran Rp11.500 hingga Rp13.500, namun tak berlaku di pasar tradisional Kota Cimahi, Jawa Barat. Pedagang masih menjual minyak goreng dengan harga tinggi, Rp20 hingga Rp21.000 per liternya. Para pedagang masih kesulitan menjual harga murah karena belanja dari agen harga sudah berkisar Rp19.000 per liternya. Iya. Atau Iya, stok lama. stok lamanya masih banyak ya? Kalau ini kan belanja tiap hari, Kalau misalnya belanja hari ini 40 depan. Sementara harga minyak goreng kemasan di sejumlah pasar di Kendal, Jawa Tengah masih dibanderol Rp20.000 per liter. Para pedagang ini belum bersedia mengikuti kebijakan satu harga yang ditetapkan pemerintah karena pasokan masih banyak. Pedagang bersedia menurunkan harga jual jika mendapatkan subsidi atas stok minyak goreng yang masih tersisa. Selain itu, harga minyak goreng curah kemasan juga belum mengalami penurunan dan masih dibanderol Rp20.000 per kilogram. Masih tetap kalau gulaan. Masih tetap? Iya. Untuk yang kemasan itu tetap? Kalau yang kemasan itu tetap karena itu ambilan yang lama, Mas. Untuk yang dapat subsidi itu biasanya nyimpen pel. Kalau ada yang dapat subsidi nanti sini Mbak Deni berapa, kita berapa untuk memeratakan harga aja. Para pedagang berharap jika penyesuaian satu harga distribusi di pasar tradisional segera dilakukan, seperti halnya didistribusikan di retail modern agar tidak menimbulkan kerugian bagi pedagang di pasar tradisional. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi melakukan sidak ke agen minyak goreng di Sukabumi, Jawa Barat. Hasilnya, polisi menemukan ratusan dus minyak goreng kemasan dari belasan ribu liter minyak goreng curah yang ditimbun oleh pengusaha. Minyak goreng kemasan maupun curah mulai langka di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Polisi pun menggelar sidak ke beberapa agen minyak goreng di kawasan Pasar Cibadak, Sukabumi. Hasilnya, polisi menemukan 200 dus minyak goreng kemasan dan 3 tangki minyak goreng curah dengan kapasitas belasan ribu liter yang belum disebar ke masyarakat. Dari pengakuan pengusaha, minyak goreng ditahan karena masih dibeli dengan harga yang lama. Sehingga jika dijual, pengusaha akan merugi. Namun, polisi tetap akan menyelidiki penimbunan minyak goreng ini. Pengecekan pendataan agen minyak curah, kami menemukan ada 2 tangki atas dan tangki timbun yang di bawah. Untuk masalah jumlahnya kita masih harus pemeriksaan lebih dalam. Apakah masuk kategori apa enggak, nanti kita periksa. Kita akan panggil yang bersangkutan, kita undang ke Polres dengan membawa DO-nya. Apakah barang itu barang lama, kapan dia beli, dan kenapa enggak dijual langsung itu. Kasus penemuan ratusan dus minyak goreng kemasan serta belasan ribu liter minyak goreng curah ini kini ditangani oleh unit Tipiter Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, merebaknya kasus antraks di Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Peternakan menggelar inspeksi di sejumlah rumah pemotongan hewan. Hal ini dilakukan menyusul adanya puluhan warga yang terinfeksi antraks dalam sepekan terakhir. Dinas Peternakan Kabupaten Gunung Kidul menggelar inspeksi ke beberapa tempat pemotongan hewan untuk melihat dan memeriksa kondisi daging untuk mengantisipasi dan meminimalisir penularan antraks di Gunung Kidul. Langkah ini diambil pasca puluhan warga terindikasi terpapar antraks dalam sepekan terakhir. Dalam inspeksi tersebut, para petugas memeriksa dan menganalisa organ daging yang telah maupun akan dipotong. Petugas mencari tanda-tanda perubahan pada organ daging potong. Meski demikian, para pemeriksa di sejumlah tempat pemotongan hewan tersebut tak menemukan tanda-tanda. Jika didapati adanya temuan daging hewan yang terpapar antraks, maka dinas akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada rumah pemotongan untuk memusnahkan daging yang ada. Sebelum disembelih kan juga ada petugas yang menangani, istilahnya sudah diperiksa sapi itu sehat atau tidak. Jadi kalau sudah gitu, artinya kita sebagai akal ya sudah tidak bermasalah untuk memotong itu. Tapi ya kadang-kadang masyarakat ya ada ketakutan, ada kekhawatiran yang ya manusiawi kan. Akibat kasus antraks di wilayah Gunung Kidul, terjadi penurunan permintaan dari konsumen. Terkendali, jadi jumlah ternak yang mengalami kematian sudah tidak tambah lagi. Jadi hanya seperti jumlah yang kemarin, 11 sapi dan 4 ekor kambing.
Selain melakukan sidak, dinas juga memberikan imbauan kepada tempat pemotongan hewan agar mengecek secara detail binatang yang akan dipotong sebelum dijual kembali ke pasar tradisional. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Siti Badriah tertular virus corona varian Omikron. Lalu bagaimanakah kondisinya jika ibu hamil terinfeksi COVID-19? Selengkapnya akan kami bahas sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews.